ini kan kelenjar nih, ini asini ya, duktuli. Nah ini stroma nih, stromanya khas fibro, maksudnya fibrosis gitu, kayak ada fibrosis gitu. Fibro muskular, jadi ada fibronya, ada muskularnya, jadi dia kayak fibro muskular gitu, kayak ada ototnya gitu. Nah tadi kan ini perubahan jaringan organ ya, jaringan. Sekarang sel, apa yang terjadi perubahan pada sel? Kalau ini kan ininya jaringannya ya, maksudnya itu secara keseluruhan, ada kelenjarnya, ada duktulinya. Sekarang nanti kita lanjut fatty chains, hyaline chains, dia tuh pada selnya. Kan tadi sel udah tahu kan sel kan? Jadi kita lebih spesifik lagi. Nah, sekarang yang dibahas adalah kalau untuk fatty chains adalah sel hepar. Kalau normalnya sel hepar bentuknya apa? Poligonal juga. Satu angkatan cuma 43. Iya. Kenapa nggak banyak-banyak? Kita lewat aja ya fatty chains-nya kayaknya. Nah, hyaline chains aja. Jadi intinya kalau hyaline chains ini dia dicontohin dari ginjal, ya. Ginjal itu kan ada saringannya ya, glomerulus ya. Terus di sekitar glomerulus itu ada tubulus ya. Tubulus apa aja? Tubulus proximal sama tubulus distal. Nih, kalau kita lihat dari jarak jauh aja ya. Ini glomerulusnya nih. Nih, glomerulusnya nih ya. Semuanya itu adalah tubulus ya, tinggal kita lihat aja ini glomerulus, terus tubulus distal apakah tubulus proximal. Kalau dia proximal biasanya epitelnya ada brass border gitu ya, ada kayak fili-fili. Kalau distal dia epitel cuboid atau kolumnar aja. Nah, di dalam tubulus itu kan berarti kelenjar ya.
Tubulus itu kan ada lumen. Nah di lumennya itu ada hyaline chains-nya itu yang mengalami perubahan ya, akibat dari suatu penyakit, misalnya darah tinggi gitu ya, diabetes, dia akan mengalami perubahan dari bentuk tubulusnya ya, hyaline chains. Nah ini apa nih? Pembuluh darah. Kalau dideketin ada lumen. Kenapa dia lebih tebal? Kan namanya penyakit ya, ini kan ginjal, mungkin penyakit ginjal atau darah tinggi, dia akan tebal. Arteriosklerosis. Nah ini glomerulus. Memang di dalam glomerulus juga ada apa namanya, pembuluh darah kapiler ya, tapi sebenarnya nggak seheboh ini ya. Ada, ini pembuluh darahnya endokapiler ya, endokapiler umumnya ya. Ini sel-sel mesenial. Ini letakkan saringan kita dari hasil akhir apa yang kita makan itu disaringnya, yang bagus, yang mengandung protein, yang mengandung ini diserap lagi, yang nggak bagus dibuang melalui apa, antar kapsula Bowman dan podosit di sini ya. Sudah itu nanti dia ke tubulus proksimal, disaring lagi, ada kan collecting dan ya, ya, diserap lagi, yang dibuang, yang enggak itu dibuang, nanti disaring lagi sampai akhirnya menjadi sebuah urin ya. Udah prosesnya ini glomerusnya, dan hyaline chains-nya ya di tubulus, berarti bukan di glomerusnya. Ini tubulus semua nih deh, cuma ya nggak secantik yang kita lihat. Nah ini apa tubulus? Kayak ini tubulus distal. Ini tubulus distal ya. Ini proximal. Ini dia ada beras burgernya ya, kayak ada ini ini proximal kan. Kalau ini distal, kita lihat di dalam lumennya ini biasanya ada hyaline chains ya. Kertasnya ada soal apa siswa kemarin ada yang ngulang aja ya, udah baca soal aja udah kok soalnya baik nggak ada ini mau tau nggak, ini pasti ini hematuri, kencing darah ya, karena di tubuhnya ada eritrosit. Kita tadi udah ngomongin itu, kita ngomongin hyaline chains. Mana lah hyaline chains?
Pokoknya dia kalian tahu dia agak lebih ngeping gitu, tapi dia ngepingnya bukan tinggi-tinggi eritrosit, tapi dia ngepingnya polos gitu ya. Gini lah. Udah aja kita cepetin aja ya. Pokoknya intinya kalian tahu itu loh ya. Ini loh yang namanya yearly change, perubahan pada. Nah yang terakhir hydrophic change. Nah tadi loh yang dokter bilang ini tadi. Ini udah belajar embryologi nggak? Embryologi umum tentang janin, oh iya ya kalian belum tahu, tapi tahu Vivi nggak? Tahu dok, Jonjot. Nah ini kan namanya maksudnya bentuknya kan kecil ya. Nih kan ini Vivi semua nih, Vivi ya. Nah ini kan yang di dalam sito lapisnya, sitotrophoblas, di luar sincitiotrophoblas. Stromanya itu kan edematik, kemudian ada pembuluh darah juga ada dikit gitu ya, tapi nggak selebar ini. Mengalami hydrophic change. Ini Vivi loh, ini kan kecil nih, besar. Isinya air, hidro. Nih besar banget kan? Iya dokter. Nah, ya, nih. Ini kecilnya, nih. Dan ini yang mengalami perubahan. Ya, nih, ya. Nah ini yang ini kan masih agak kecil kan, ya berarti yang bayangin aja kalau yang kecil dia warnanya lebih gelap ya. Tapi kalau yang gede dia lebih jernih. Berarti dia mengandung banyak air. Nah, ini salah satu adaptasi ya pada sel. Ini pada selnya ya, maksudnya lebih fokus ke sel lebih spesifik lagi yang mengalami perubahan hydrophic change. Jadi kalau mengalami hydrophic change apa? Contohnya yearly change. Yearly change itu tadi ginjal, ada bulusnya ya, ada masa amok gitu bulusnya. Ngomong tuh bulus aja nggak apa-apa gitu ya, nggak usah fungsional distal bener ya. Kemudian pada nah sekarang kalian mau lihat boleh sebentar aja, nanti nyambung lagi ada yang kebingungan ya. Terserah kalian mau lanjut apa mau dilihat dulu ke mikroskop aja. Radang dan penyembuhan. Radang mas sudah, radang kemarin kan sudah kan? Jadi ya. Ini kayaknya radang kronis saja. Ya. Jadi kalau pada radang kronis, apa yang pertama kali kita lihat? Kemudian kalau sudah tahap akhir apa? Fibrosis ya.
Kemudian apalagi makrofagnya. Nah, kalau makrofagnya sudah berubah bentuk menjadi reaktif, dia menjadi granulomatosa. Nah, di dalam granulomatosa apa yang kita lihat? Nekrosis, ya, yang biasa disebut dengan granuloma. Di antara nekrosis itu kematian sel, jadi nggak ada sel di situ. Nanti di sini ada sel, tiba-tiba di sini nggak ada. Di sini ada sel, di sini nggak ada. Tapi dilihat juga di dalam nekrosis itu di pinggir-pinggirnya ada sel epiteloid, itu kalau TBC ya. Kemudian ada multinucleated giant cell. Yang kalau dia TBC tipenya Datia. Kalau dia benda asing tipenya foreign body. Di sini apa? Di sini cuma TBC doang. Pasti ini keluar nih TBC nih. Nah, terus ini radang akut. Berarti apa yang lebih dominan kita lihat? Sel neutrofil, eosinofil gitu ya. Apalagi kalau sudah sampai abses, berarti sudah supuratif, berarti sudah abses, sudah mengandung pus darah ya. Pasti bentukannya kalau kita lihat di antara gambaran itu, tiba-tiba nanti ada sekumpulan, kita deketin neutrofil semuanya. Ada, nah itu biasanya gitu ya. Bisul, nah bisul itu isinya kalau kalian buka neutrofil semua isinya. Ya, kadang-kadang gitu. Nah, kalau gout, tahu gout? Asam urat. Ya, ini karena memang apa namanya kristal asam urat ini granulomatosa juga. Tapi granulomatosanya bukan ada multinucleated giant cell, bukan ada epiteloid, tapi dia ada topus. Topus itu apa sih? Kalau dideketin, dia kayak masa amofon biru, ada kristal-kristal. Kayak jarum. Itulah yang suka asam urat. Ini memang jarang ya kasusnya. Biasanya asam urat pasti diobatin dulu ya, diambil kan diambil sinar. Agak jarang kasus apa sih? Maksudnya jarang preparat itu bisa ada. Nanti dideketin ada kayak jarum. Kita mulai aja dulu dari radang kronis non spesifik. Berarti kalau radang kronis non spesifik, berarti dia itu nggak spesifik. Kalau spesifik kayak ada granuloma tadi. Kita udah tahu, oh ini TBC, oh ini benda asing, oh ini karena jamur, oh ini karena ini. Tapi dia non spesifik, berarti dia cuma cenderung ke radang kronis yang ada sel limfositnya, terus ada apa lagi? Lebih dominan asa ini ya, apa campur gitu, maksudnya limfositnya paling dominan, tapi non spesifik, jadi nggak ada nekrosis, nggak ada. Sendiri pusing nih banyak ya PA nih ya. Ada yang masuk PA. Nori ketawa nih di sini. Enak nggak PA? Tanya sama dokter Neti, enak nggak dokter Neti masuk PA? Tapi nggak ada kan di sini ada dosen tetapnya nggak nih? Nah, nggak ada dosen tetapnya. Kalian lah kali berarti. Berat ini dosen tetap. Ya, dia spesialis dulu. Atau masuk jadi dosen dulu, nanti diarahin ke PA gitu. Kami juga nentuin ini dok, serem saya kayak dokter bilang nentuin dia tuh ganas atau enggak, saya takut salah nanti orang meninggal nggak badan. Makanya belajar di apa spesialis, kita dulu spesialis juga, kirain mudah ya, nggak tahunya susah. Ya, ada jaga malam. Semua spesialis itu susah deh, nggak ada yang mudah ya kan? Nggak terlalu banyak cinta. Berarti nggak bertindakan. Ya, kalau yang sedang tindakan dia ini bedah. Dok, berarti izin dok, berarti nggak ada cintanya dok atau ada? Ada fisik. Oh, tiba-tiba yang kayak langsung. Oh nggak ada, dia pasti dijadwalin kalau PC. PC itu kan yang misalnya dia mau lihat di meja operasi, diambil terus nanti jaringannya cepet-cepet dikirim ke PA. Jadi dokter klinisnya nunggu pasiennya masih dibius, apakah dia jinak atau ganas. Kalau dia ganas perlakuannya beda. Mungkin kan dokter klinisi punya caranya tersendiri kan untuk
Kalau ganas pelapornya mungkin lebih diluasin lagi pengambilan masa tumornya atau gimana nggak tahu kan? Berarti tergantung kita dong. Iya, kita yang jadwalnya. Tapi kita nggak pernah jaga malam. Jaga malamnya buat belajar. Work life Oh balance. gitu. Beda stresornya beda stresornya. Work life balance. Work life balance. Iya. Tapi apa namanya? Kalau spesialis sekolah nggak ada yang enak, apalagi klinisi ya yang tindakan segala macam tuh jangan harap. Tapi kalau PA ini enaknya nggak ada jaga malam. Ibu-ibu cocok untuk atlet itu cocok. Semua orang pakai PA loh hasilnya. Iya, Semuanya harus berbobot. Ini kalau dilihat ya, titik-titik itu apa? Di stromanya. Itu pembuluh darah nih kan? Ini pembuluh darah. Ini sembab tuh jaringan ikatnya jangan harap yang kayak tadi ngeping gitu ya, karena dia banyak radang, jadi dia lebih longgar, lebih sembab. Nah, kita deketin yuk. Ini apa sih titik rame? Pasti sel radang, ya? Sel radang. Ya. Limfosit. Yang kita yang kecil-kecil. Limfosit. Nah, ya. Kalau ini sel jaringan kan tadi otot punya selnya namanya miosit. Jaringan ikat punya selnya namanya fibroblast. Kan jaringan ikat fibrokolagen. Selnya apa? Fibroblast. Sel myometrium punya selnya apa? Sel miosit. Nah ini sel fibroblast tuh. Ini agak lancip-lancip. Ya. Ini stroma karena dia radang sembab longgar. Ya, jadi biasanya kan ngeping. Nah ini masih ada lah sel radang dikit ya, eosinofil. Tapi dominan sel limfosit kecil. Ini bukan kecil, bulat, intinya lebih gede, sitoplasmanya sempit. Jadi gedekan intinya. Ya, jadi kalau ini susah kalau pokoknya kita nggak, dokter juga nggak mungkin menyesahin kalian lah ya, tahu batasan dokter umum sebatas mana gitu untuk menilai. Asal kalian tahu siapa yang bekerja sebagai radang akut, siapa yang bekerja sebagai radang kronis. Nah ini semua radang nih kalau kita deketin, nih limfosit semua dari jauh itu udah hitam kecil. Kalau eosinofil dari jauh kelihatan ngeping, ya ping kita deketin. Ada yang kacamata berarti eosinofil, berarti dia disebabkan oleh biasanya parasit. Dideketin lagi, lobusnya banyak, agak trofil. Oke ya, ini pada anus. Tahu anus nggak? Anus. Epidemnya apa anus? Squamous ya. Harusnya ada epitel squamous. Berarti ini di subepitelnya, karena kan di stroma jaringan ikatnya kan? Nah ini epitel squamous. Bawah subepitelnya berarti kita cari sel radang. Ini masih agak keping ya. Dia tadi agak longgar. Tapi ini kalau dari jauh tuh normalnya nggak sebanyak ini. Ada, tapi nggak banyak. Dan kalau dominannya limfosit berarti radang kronis. Dominannya neutrofil pasti radang akut supuratif. Ya. Nah ini jaringan ikatnya. Ini epitel squamous. Anus itu ada yang juga sama ekto sama endo. Jadi kalau di anal, rekto anal. Rektonya epitel koluner, anusnya epitel squamous. Rektum itu epitel koluner. Anus epitel hemoroid embryon ada di mana? Bisa dilihat. Jadi hemoroid interna berarti epitel koluner. Hemoroid eksterna berarti epitel squamous. Hemoroid interna et eksterna berarti keduanya. Gitu ya. Itu juga tahu, jadi ada bocoran dari jawaban PA. Oke. Lanjut.
lanjut ke radang kronis. Nah, DBC tahu lah nih pasti ya. Yang dicari adalah nekrosis. Ini ya, ini jaringan ikat semua. Kalau nyari kan nggak mungkin di epitel atau di mana ya kan, di subepitel. Kalau kalian lihat ini agak looping ya, looping. Tapi ini enggak, gitu ya. Iya. Yang nggak ada sel, gitu. Itu nekrosis loh. Itu nekrosisnya, tuberkelnya, ya. Yang mana? Izin yang mana? Yang Ini. pink itu, yang pink. Pink. Looping kan agak lebih nggak ada sel gitu loh. Nekrosis, namanya juga nekrosis kan kematian sel. Iya. Jadi kalau dideketin pasti selnya nggak jelas atau hancur atau tidak ada sel-selnya sedikit. Di sekitarnya ini kan banyak nih. Iya. Nah terus di sini juga kalau kita lihat ada kayak pulau-pulau yang Iya. tidak ada penghuninya gitu ya. Ada sih tapi mati semua isinya. Nah ini nekrosis. Kalau kamunya granuloma inilah ya. Kita deketin. Biasanya di granuloma ada apa? Dendrit, limfosit, dan multinukleotigen cell. Kalau kita lihat ini khas TB. Kalau dilihat di ini jelas banget ya. Oke, kita lihat granuloma yang ini. Iya, nama TV udah tahu. Sudah TB kan, udah tahu kan? Iya. Kenapa? Dari jauh aja udah kelihatan nih. Ini giant cell. Ya. Multinukleotigen giant cell. Oh, kalau giant cell tuh berarti kayak lebih kayak Besar pink, gitu. habis itu ada pink yang lebih agak tua gitu ya? Ya, tapi intinya multi banyak. Nukleus banyak inti, giant gede, sel. Jadi sel yang besar banyak intinya. Giant Nih, Gitu. kalau sel itu kan cuma satu intinya. Iya. Sitoplasma, Iya. sel limfosit kah, neutrofil kah, ya, eosinofil kah, cuma beda-beda bentuk intinya. Tapi kalau ini udah gede, selnya jadi giant, terus intinya multi banyak. Ini inti semua nih. Nih. Cuma bedanya kalau TBC dia kayak tapal kuda, maksudnya menepi gitu. Kalau foreign body nanti dia kacau banget. Tapi ya itu kan teori ya. Maksud dokter tuh nggak akan kita ada sih kadang nemuin yang kayak tapal kuda bagus banget, tapi ya nggak sejalan gitu. Asal kita udah ketemu nekrosisnya loh, ya. Biasanya kalau foreign body itu nggak sebagus ini nekrosisnya. Ya, udah tahu nih, ini ada giant cell, nih kayak foreign body juga ya. Iya. Oh iya. Ya. Iya. Dok, izin ini berarti di paru-paru ya? Nah, maka dari itu kalau dia TBC di paru-paru, organnya harus paru-paru. Kalau TBC-nya di kelenjar getah bening, harus limfosit apa kelenjar getah bening. Nah, sekarang kalau di kelenjar getah bening dominannya apa? Limfosit. Jaringannya gimana di KGB kelenjar getah bening? Kalau normalnya ada folikel lymphoid Iya. pasti ada nanti. Oh, masih ada. Nah ini sel limfosit nih, banyak banget item-item kan? Iya dong. Nah ini memang di limfoid. Nah ini multinukleotigen cell. Beda kan antara ini sama ini. Iya dong. Tiba-tiba ini. Nekrosis. Inilah granuloma, tubercle granuloma. Inilah Nekrosis. tempat markas besarnya makrofag yang membentuk pertahanan terhadap musuhnya, yaitu kuman tuberkulosis yang begitu sangat bandelnya, begitu sangat luar biasa kebalnya. Dengan neutrofil aja dia nggak sanggup, dia nyerah. Neutrofil menyerahkan ke limfosit sebagai panglima perangnya, dan menyuruh dan mengaktifasikan makrofag ya, sehingga makrofag teraktivasi gitu.
Kalau nggak diobatin lagi bahaya lagi, bisa nyebar kemana-mana. Kalau diobatin dengan obatnya pun yang berapa macam itu, Isoniazid sama nah ada lagi kan ya nggak boleh lewat sehari pun, saking bandelnya ini kuman ya. Tuh. Makanya minum susu ya. Ini semua ya, granuloma ya, jelas ya. Nah itu limfosit semua tuh, hematolimfoid berarti bukan GB. Bukan granulomanya. Ini semua nih. Kita lihatnya dari pembesaran jauh. Oh iya. Gimana bedain dia tuberkel sama granuloma? Sama tuberkel, Oh. tuberkel, granuloma sama nekrosis sama. Oh sama. Makanya saya bingung tadi. Iya, tuberkel. Ada yang ngomong tuberkel, ada yang ngomong granuloma, ada yang ngomong nekrosis. Perkijuan. Jadi kalau kalau dikirim sampel ke kita, KGB kelenjar getah bening yang benjolannya diambil di biopsi sama dokter bedah, kita buka tuh kayak isinya tuh keju. Iya. Iya. Nah itulah nekrosis perkijuan, karena dia seperti keju gitu maksudnya. Nekrosis, granuloma, tuberkel sama aja. Jadi nanti di deskripsi kalau lymphadenitis kronis granulomatosa spesifik berarti ya, bukan non spesifik, spesifik et causa misalnya penyebabnya tuberkulosa. Terus itu berarti dari kelenjar getah bening. Tadi mau diomongin apa ya? Nah, terus pokoknya ini tuberkel atau granuloma atau nekrosis. Kalian baca aja deskripsinya kalau orang PA. Pasti kalian baca ada dijumpai, ada yang ngomongin granuloma, ada yang ngomongin tuberkel, ada yang dijumpai nekrosis. Dikelilingi sel-sel epiteloid, sel-sel limfosit, dan multinukleotid jenis dalam kurung dantia gitu. Tuh pinter kan? Nggak bisa nanti kalau ada siapanya apa tetangganya yang coba aku lihat. Ya. Coba foto. Nanti kalau udah megang begini, klinisnya tinggal pindahin ke dokter penyakit dalam untuk dikasih terapi atau pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan apa namanya? Nah ini radang akusipulatif, berarti yang kita lihat adalah pusnya isinya apa? Neutrofil. Neutrofil. Kan ini kan kita nggak tahu nih kalau dari jauh apa ya ini, kan? Deketin yuk, deketin yuk. Aku juga nggak tahu benar nggak ini gitu ya. Kita deketin lagi pembesarannya. Pecah Enggak. Memang ya susah. Belajar sekolahnya 4 tahun ya 5 tahun begini. Tapi ini nekrofil deh. Lihat kepalanya itu lobus-lobusnya tuh 3. Nih, 1, 2, 3. Kalau limfosit itu kan cantik ya, bulat. Ini juga nih. Cuma ya mata kita udah biasa, mata kalian kan baru hari ini. Ini mata kita. Ya. Kita sudah jadi halusinasinya udah tingkat tinggi ya. PA tadi? PA ya. Jangan aja mikirin orangnya patologis terus ya. Nggak normal terus mikirnya. Dok, izin aja dok. Berarti kalau misalnya bisul meledak itu dok, isinya neutrofil. Iya, bisa. Meledak. Dia masih meledak. Iya. Makanya dikasih apa? Kalau radang-radang. SSID kan? Iya. Ya, NSAID. Biasanya antibiotik dulu. Ini netrofil, gitu ya. Netrofil lebih banyak lah. Pokoknya nanti lihat aja sendiri ya. Nanti nggak susah-susah.
nyampe juga ya. Banyak banget kan? Dikit aja kali ya. Ya nggak penting. Dokter tuh sebenarnya lebih senang kalau kalian mengkaitkannya dengan apa secara sehari-hari ya. Kalau ini kan bisa ngapal, terus ngapain juga kalau cuma ngapal tanpa mengerti konsep gitu. Nah ini go sekarang. Jadi apa? Samurai. Orang wanita yang suka. Kadang dokter juga samurai. Faktor umur. Kalau good ini enak, jelas banget. Ini granulanya. Nih. Nih, semuanya nih. Nih. Ya semua ini granulanya si asam urat. Kalau ada yang asam urat diambil, kita lihat yuk dari dekat. Kayak pilih ya. Iya. Makanya kalau PA tuh harus tahu dulu organnya dari mana ini. Kalau kita nggak dikasih organ dari mana, nah itu yang kesel ya. Ya pikir kita dukun. Hah? Soalnya dia mirip-mirip juga dok bentuknya. Ya tapi alhamdulillah kita walaupun nggak tahu kita bisa. Yes. Nah ini kan apa ya? Jarum-jarum kan asam urat kristal. Kalau dideketin tuh kayak jarum. Wah ini menyakitkan ini ya. Ini tulang osteoklasnya. Gak usah dipeduliin ini aja nih ya. Jadi kalau dideketin dia kayak jarum kristal. Ada juga dia kan kalau di granuloma itu kan sel-sel epiteloid. Kalau dia sel-sel ini nih. Dan dia juga ada ya. Pasti ada multinukleatif giant cell-nya ada. Limfositnya ada, epiteloidnya juga ada. Tapi ngomongnya topus, bukan granuloma, bukan nekrosis, bukan tuberkel. PHI atau PHS. Tetap ada neutrofilnya, tetap ada sel limfositnya, tetap ada giant cell-nya, ya. Tapi dia bukan TB. Terus tetap ada epiteloid kalau ada, tapi jarang dia biasanya sel limfosit. Nih ya, tahu ya? Nanti soalnya nggak terlalu spesifik. Nggak bisa dimatiin suaranya. Kalian tahu tiroid? Tahu dong. Dari Jepang. Dari Jepang nggak bisa dimatiin. Kalau di tiroid dia ada sel radang namanya apa? Tiroiditis. Kalau dia dominan dengan limfosit berarti tiroiditis kronis limfositik. Ya. Tiroiditis kalau dia banyak neutrofil pun jarang kan ya. Tiroiditis Hashimoto berarti tiroiditis kronis limfositik, berarti dia dominan sel radang yang limfosit. Ya. Hashimoto ini biasanya kalau nama-nama kayak lymphoma, Hodgkin lymphoma itu nama orang ya. Dia menemukan jenis begini-begini. Tapi kalau kalian nih misalnya Christine menemukan apa? Jangan penyakit. Tiroid Christine. Nanti namanya diabadikan lewat PA. Ya. Natuna Christine. Udah belajar Ini normalnya tiroid. Ya. Tiroid itu folikel, ngomongnya folikel kalau tiroid. Iya. Folikel mirip kayak tubulus, cuma dia tengah-tengahnya tuh kayak ada masa koloid, cairan koloid.
dia epitelnya pipih atau kuboid selapis. Sama kayak tubulus. Kalau namanya apa namanya tubulus, tuli, asini, tubulus tuh mirip-mirip ya. Cuma beda-beda aja, setiap organ tuh beda-beda. Nah kalau di tiroid kayak gini, ini normalnya seperti ini. Jadi lumennya itu penuh dengan massa monoid, dilapisi epitel pipih kuboid selapis. Nah sekarang kita mau lihat nih di sekitarnya, di stromanya ini mengandung banyak sel radang. Hashimoto tadi kan, berarti dia banyak sel radang limfosit. Kelihatan nggak nih? Limfosit gimana? Kecil-kecil. Plasmanya udah tidak terlihat. Dari jauh aja udah kelihatan. Ya. Berarti yang titik-titik ungu itu limfosit. Iya nih. Nah, kalau ini kan ini kan epitelnya tubulus, ada massa amov, apa? Opus. Eosinofilik ya, koloidnya. Ini juga nih koloidnya. Ini juga ya. Folikel, tapi kita ngomongnya folikel tiroid gitu aja. Nah ini di sekitarnya nih limfosit. Ya. Jadi tiroiditis Hashimoto. Keren ya namanya ya. Ada orang Natuna tuh. Dinda Suzuki. Dinda Suzuki. Salah, aku Hashimoto juga. Kalian tahu polip? Udah kalau yang di hidung. Iya. Ya. Sekarang nanya dulu, kalau di hidung pelapisnya apa? Tadi tuh ya dokter bilang kalau dia merokok, epitelnya akan berubah yang tadinya ada yang namanya bulu ya, pasti ada silianya ya, di hidung ya, terus di nasal, hidung, di rongga hidung ya, makulasi nasal. Nah cuma kalau polip itu berarti bentuknya itu polip. Ada 3 sisi. Ini epitel nih. 1, 2, 3. Disebut polip. Kalau papiler dia panjang. Papiler itu panjang. Ada stalk ya, kayak pembuluh darahnya di tengah-tengah panjang ini. Papiler. Tapi kalau polip di gini bentuknya ada 3 sisi. Nah, jadi kalau dilihat di sini nih 1, 2, 3. Kan normalnya nggak gitu kan, kayak endometrium tadi kan dia datar aja kan. Iya dong. Nah kalau endometriumnya bentuknya tiba-tiba kayak ubah gitu, polip endometrium. Nah, itu kalau misalnya polip sering menstruasinya memanjang, ya. Keluhannya gitu, pasti ada keluhan di rahimnya kan, bagian menstruasi kan bagian di situ organ wanita. Ini pasti juga nih kadang-kadang apa? Mimisan bisa jadi ya, tapi itu udah keganasan gitu mimisan. Atau susah nafas gitu ya, nah ini polip ya. Kan normalnya dia lurus aja nih, tiba-tiba dia bentuknya ada yang bulat. Kalau kita deketin pasti ada silianya, epitel. Nah ini ya, deketin yuk. Namanya rongga hidung itu kan ada bulu-bulunya. Iya. Untuk penangkal ya macam-macam lah ya, kelihatan nggak? Pokoknya panjang, kita ya, di bawahnya suka kita. Cuma ini kita ceritain polip. Ada nggak sih? Ada nggak di sini polip? Nggak ada ya? Tuh. Nggak usah lah kalau nggak ada ya. Di modul nggak ada? Tapi udah tahu ya polip.
sama kayak gitu boleh nggak? Dok, izin dok. Nah, kalau di gambar tuh kayak mana bedain? Iya kan kata dokter polip itu ada 3 sisi kan dok. Kayak bukan bedain dia epitelnya gimana dok? Itu epitel atau polip gimana? Soalnya bentuknya kan ada yang kalau misalnya diambil itu ada yang bentuknya gini juga dok. Ya makanya epitelnya bentuk tertutup. Oh, Utuh dan dia bentuknya bulat. Kalau epitel masih setengah atau misalnya itu mungkin bekas cabutannya atau gimana ya, tapi kalau dia utuh cantik kan tadi bulat-bulat gitu bentuk ubah dideketin itu epitelnya masih rapi, masih rapi. Berarti kan memang pertumbuhannya yang membentuk. oh, Kalau dia tercabik-cabik atau apa belum bisa kita bilang polip. Jadi polip itu 3 sisi, kanan, kiri, atas epitelnya masih utuh. Itu yang polip. Nah ini terakhir ya, jaringan granulasi. Tadi kan jaringan granulasi itu di jaringan ikat fibrokolagen ya. Nah, jaringan granulasi itu dia itu normalnya kan ini nggak sepenuh ini deh, ya. Tapi kalau kita lihat dari jauh aja kita lihat apa yang dominan di sini. limfosit tadi dok. Kayak tebel banget gitu. Pertama adalah sel radang, bungu dari dia. Oke. Kedua, merasa nggak sih banyak banget ini? Granul. Ini apa sih? Limfosit. Pembuluh darah. Jadi kalau banyak ngomongnya proliferasi. Ini jaringan granulasi itu ditandai dengan proliferasi pembuluh darah dan ya, fibroblast itu dari jaringan ikatnya ya. Kita deketi dia, benar nggak sih fibroblast? Saya kayak ini detail banget ya. Ini fibroblast ya. Ini neutrofil juga ya, banyak juga seragam ya. Ini fibroblast ya. Dia agak gede-gede fibroblastnya. Nah ini pembuluh darah nih, ini endotel. Tempat kalau ada radang, tuh dia lagi rolling. Kemarin belajar apa? Radang apa dia? Sudah rolling dia adesi. Sudah adesi dia keluar. Ya. Berarti wajar dong kalau neutrofilnya ada di pembuluh darah. Ya. Berarti ada proses radang nih. Jadi dia guli-guli dulu, dan waktu dia terus dia nanti berikatan dengan sel leptin dan integrin membuka pintu gemboknya pembuluh darah keluar profilnya melawan mikroba atau apa ya. Jadi ini endotel. Dia pasti di pinggir dekat lumen. Endotel. Ya. Ini neutrofil ya, neutrofil. Tapi yang kita cari di sini adalah proliferasi pembuluh darah. Jadi satu lapangan kayak gini aja kita banyak banget pembuluh darah. Nih pembuluh darah ya, banyak banget. Kemudian fibroblastnya juga banyak ya. Udah selesai untuk radang dan udah panas otaknya. Masih mau lanjut? Lanjut apa? Tumor jinak. Oh iya. Tumor itu bukan ya? Bukan biasa kayak tumor. Aku udah panas sama aku istirahat dulu. Lihat slide. Tadi kan yang ada pasti tuh atrofi, ya. Kalau kita jadi unsri dia sekali pertemuan dulu adaptasi ya. Atrofi, metaplasia, kemudian hipertrofi, hiperplasia. Masih ingat? Aku udah lupa. Masih ingat benar? Masih fokus nggak? Udah ngantuk, sudah mau tidur. Ya, tumor sekali. Dia tidur, dia ngantuk tuh di belakang ya. Ini praktikumnya digabung sama besok ya? Iya dong, kalau tumor jadwalnya besok. Oh iya. Iya, hari ini reversible sama adaptasi. Betul. Tumor-tumor Tumor besok. jinak sama tumor ganas itu besok.
Tapi kalau lanjut juga serah. Mau besok boleh. Josin aja ya. Gabung aja Iya, dong. besok melihat saya sambil nanya gitu ya. Selesai semua ya enggak? Benar juga sih. Tapi kalian yang pernah nggak otaknya? Enggak ada. Namanya juga belajar kok. Belajar harus banget. Tapi ngerti ya sejauh ini. Nanti gini aja, pas besok lihat slide ya, kemudian boleh nanya sekalian, atau kita langsung fokus gimana ujiannya nanti betul. Setuju dong. Tapi paham ya maksud dokter ya. Nah sekarang kita tumor jinak ya. Tumor jinak itu berarti masih jinak ya. Benjolan ya. Nah benjolannya juga dia disesuaikan dengan organ tubuhnya. Benjolannya di sini apa? Tergantung kita lihat dulu. Ya kan? Kita bukan dokter, jadi kalau misalnya kita dokter patologi nih ya, mau ngambil benjolan ibu, saya mau ngambil benjolannya dengan FNAC. Apa bu kira-kira? Oh nggak bisa. Kita mau lihat dulu apakah ini infeksi, apakah ini tumor jinak, apa ini tumor ganas. Tumor itu apa? Tumor itu semua tumor kami bilang benjolan. Ya benjolan itu tumor gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa tahu juga dengan cairan pun juga masih dikonfirmasi dengan histopatologi. Kalau ternyata kalau namanya benjolan itu ya kayak daging tumbuh gitu loh. Kalau dia di apa namanya di sel lemak, berarti isinya nanti sel lemak semua. Tapi dia masih dalam terbatas di benjolan itu aja. Kalau dia sudah keluar dari benjolan itu, berarti dia sudah ganas. Ya. Jadi ini tumor nih, jinak itu arti katanya tuh dia masih dalam satu bulatan itu, nggak keluar dari situ. Tapi kalau dia sudah keluar itu berarti ganas. Kalau kita ambil, ternyata hasilnya ganas. Berarti kita nggak tahu ya kapan si sel itu keluar. Makanya di kemo itu apa? Ditembak seluruh sel yang ada di tubuh untuk menghindari adanya metastasis. Nah, akibatnya apa? Akibatnya orang kemo mau sel jahat, mau sel yang bagus, semua habis. Makanya orang kemo yang otak. Semua sel normalnya itu yang ditakutin sama orang kanker ya. Jadi makanya itulah pengobatan dari cancer. Jadi itu sebenarnya sembuh nggak? Ada penyakit yang bisa disembuhkan. Contohnya apa? Batuk, pilek, demam. Begitu udah nggak lagi, nggak minum obat lagi. Ada penyakit yang dikontrol. Dalam arti kata kayak diabetes, hipertensi. Nggak bisa nih hari ini darah tinggi, besok sembuh. Enggak. Ya namanya darah tinggi nanti bisa naik lagi, bisa turun lagi. Dikontrol dengan obat. Mungkin hari ini dia minum obat teratur 5 mg normal, nanti dikurangi aja dosisnya. Begitu juga diabetes, karena apa? Itu metabolisme tubuh. Ya, kita kan nggak tahu makan kita nanti gimana, nah itu dikontrol. Jadi kalau ada orang tuanya atau keluarganya pasti rata-rata capek minum obat. Ya, itu kan tapi nggak bisa ibu, ini adalah penyakit yang harus dikontrol, yang harus diminum obatnya itu secara rutin. Dia kontrolnya, dikontrol gula darahnya, dikontrol tensinya, gitu. Kalau dia udah agak turun baru dirilis. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ini menurut dokter ya maksudnya. Menurut para dokter gitu, tidak bisa disembuhkan tuh kenapa? Maksudnya dia itu nggak tahu kapan penyakit itu berjalan menjadi keganasan ke organ-organ lain. Jadi ini apa? Karena apa? Genetika, lebih ke genetika. Jadi kalau kata perintah Tuhan kita atau Allah kita bilang jadi ganas, nggak tahu penyebabnya apa. Sel-sel yang berperan tadi, mau sel endotel kah? Ya, sel limfosit, fibroblast bisa jadi ganas, makrofag bisa jadi ganas, ya, sel miosit bisa jadi ganas. Apa namanya? Leomioma kalau ganas, leomiosarkom. Endometrium bisa jadi ganas, endometrium karsinoma itu ganasnya. Kalau dia jinaknya polip, hiperplasia endometrial itu akan keganasan. Tapi belum, maksudnya bisa jadi ke arah keganasan. Nah jadi itu, kalau misalnya, tapi ada faktor pencetusnya saja, tapi bukan etiologi. Apa faktor pencetusnya? Kemarin dokter bilang ada warna, makanan, pengawet, ya, pemanis buatan gitu. Jadi itu bisa mencetus
terjadinya CA dengan cepat. Tapi yang paling dominan itu adalah genetiknya. Nggak tahu kenapa bisa genetik, dari Tuhan yang di atas. Karena memang kalau udah divonis sakit kanker, udah mulai kita. Tergantung penyembuhannya tuh begini. Misalnya stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Stadium 1 dia belum menyebar. Stadium 2, kan namanya transportasi di tubuh kita ada 2. Kalau nggak darah, dia kelenjar getah bening. Cara ngelihat dia metastasisnya sudah jauh atau belum, biasanya kalau dia CA payudara, dilihat juga KGB-nya. KGB-nya itu ya, kalau dia gambarannya bukan limfoma, tapi gambarannya karsinoma, berarti apa? Metastasis. Misalnya dia punya kanker ovarium, tiba-tiba timbul benjolan di sini. Pas kita ambil benjolannya, gambarannya bukan limfoma, bukan sel-sel limfosit yang mengalami perubahan, tapi gambarannya ductus-ductus. Kalau khas epitelial itu gambarannya tubular, glandular, yang ada lumen-lumen itu, tapi ganas. Berarti dia metastasis. Tapi kalau dia gambaran limfoma, itu punya dia benar, punya tumornya, punya milik dia yang menjadi ganas. Tapi kalau dia ada tumor lain di dalam KGB, itu berarti metastasis. Nah, itu sudah stadium naik, stadium 2. Kalau dia udah pindah ke organ lain, dia CA-nya, karsinomanya di breast, tapi sudah pindah ke tulang, pas diambil tulangnya keropos, paling banyak, atau di paru-paru, pas diambil gambarannya seperti payudara, berarti sudah bermeta ke organ lain. Biasanya itu udah stadium 4. Nah, itu apa? Stadium 1 bisa 4-5 tahun bertahan hidup menurut penelitian gitu ya. Terus nanti stadium 2 bisa bertahan hidup sampai 3 tahun. Nah, di stadium 4, nah itu 3 tahun, berapa? 3 bulan, 6 bulan. Jenis tumor, keganasan beda-beda, survival rate-nya beda-beda, angka bertahan hidup. Yang paling lama itu tiroid. Orang cancer tiroid itu paling lama bisa sampai puluhan tahun. Ya, tapi yang cepat pankreas, hepa, itu tempat metabolismenya, hitungan bulan, biasanya 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kita juga baru kehilangan guru kita ya, Dr. Mespi, itu pendirinya PA. Dia baru tahu CA pankreas, kan cancernya di pankreas. Dia tahu tentang PA, jadi dia sehari itu, aduh saya ini sudah CA pankreas. Udah seperti yang mungkin ya memang Allah yang bisa, tapi kan hitungan bulan, 6 bulan, baru bulan kemarin dia meninggal. Jadi makanya dijaga kesehatannya gitu ya, buat adik-adik sekalian juga. Terus nanti kalau ngomongin dok, saya bisa sembuh nggak? Kalau nanti bisa sembuh Allah ya, maksudnya Tuhan kita gitu. Tapi tetap kita ceritain kalau ngomongin kanker, ini sudah dipilih sama yang di atas, maksudnya sudah menjadi pilihan ya. Bisa jadi dosa-dosanya sudah diampuni ya kan, yang pasti. Dan kita yang masih hidup ini gimana gitu kan. Banyak nih artis yang meninggal karena kanker kan. Olga, Jupe, Olga tuh limfoma, Selfie, apa, Sabres ya, kanker ya. Ada juga yang dia Irawan itu apa, limfoma juga ya, kayak gitu lah. Jadi memang sudah banyak. Sekarang ini nggak lagi usia tua, usia muda ya. Nah, udah kita lanjut. Nah, sekarang ini ada tumor jinak. Nah, makanya kalau ada benjolan jangan dibiarin ya, bisa jadi ganas ya. Pertama ini lipoma, namanya juga lipoma, berarti lipid. Lipid itu apa? Jadi kita ngomongnya lipoma, beda dengan leomioma ya. Leomioma itu otot. Lipoma berarti kan kalau misalnya dia pertumbuhannya berlebihan, kalau bahasa PA-nya apa? Hiperplasia. Jadi lipid sama nggak dengan adiposa? Sama. Nah, ya. Jadi ngomongnya di sini tampak sel-sel adiposa hiperplasia uniformis dengan inti kecil terletak di tepi. Sel lemak itu gimana sih? Kalian yang suka menghancurkan lemak, yang suka makan-makan berlemak, dia bentuknya polihedral atau poligonal boleh, tapi jernih.
Oh, itu dia. Tuh yang suka ada di perut kita. Ya. Nih, ini semua sel lemak ya. Nih, bulat-bulat jernih lagi ngomongnya ya. Polihedral, poligonal ini sel. Itu namanya vakuol atau adiposa. Jernih ya. Intinya di mana intinya? Kalian? Oh, itu dia. Nah, jangan dibayangin intinya kayak inti-inti yang lain. Dia intinya ini, Yang dia. pinggir, nyudut, nepi, nih, ya, kelihatan ya, nih, di tepi, nih, ya. Jadi ngomongnya selnya besar atau sel-sel adiposa hiperplasia, terus dengan inti Di pinggir. terletak di tepi, tepi. terus sitoplasmanya, ya, sitoplasma jernih, tersusun dalam atau dipisahkan oleh itu bentuknya lobulus gede, ada istilahnya sel-sel adiposit gitu ya, sel lobulus gitu, dipisahkan oleh sel-sel oleh jaringan Ikat fibrokolagen. fibrokolagen. Itu doang ya. Jadi udah ada benjolan nih kalian ya di sini. Ini paling sering kan di sini, di belakang ya ada benjolan. Misalnya, dok, aku ada benjolan di sini, masih kecil, batasnya masih kecil. Oh ya udah, ambil aja atau ke dokter aja. Terus nanti kalian tuh sudah selesai, kalian lihat hasilnya. Lipoma pada regio misalnya femoralis atau regio scapula gitu kan. Oh ini lipom ibu, ini lipom ibu gitu ya. Lipom itu berarti tumor jinak pada jaringan lemak. Nah bisa dijelasin kan? Nah walaupun kalian bukan PA, wah hebat kalian ya. Jadi kalau ada tetangga atau siapa melihatin hasilnya, hasil operasi aku kayak gini, kalian bisa baca nih, oh lipom, oh ini tumor jinak ibu di apa, di organ lemak. Tapi jangan salah baca dengan limfoma, ya ini limfoma. Limfoma beda lagi. Yang kedua adalah leomioma. Gimana? Otot. Di otot, rahim ya. Tadi kan udah kan yang leomioma. Kalau lihat dari sini aja ya, kalau dokter tuh ya, kalau lihat dari sini aja udah bulat di sini, nodul. Jadi dia tuh tumor tuh kan benjolan ya, benjolan kan bisa nampak dari luar, bisa di dalam organ kan. Nah sekarang ini dia tuh benjolannya itu ada di rahimnya, di ototnya. Bahasa paling maksudnya. Nah terus jadi dia kayak nodul gitu, tapi ada di rahim. Nah inilah kadang-kadang susah hamil loh. Gimana ada benjolan di rahim, gimana bayi mau tumbuh? Inilah yang disebut miom. Kalau orang awam ngomongnya miom. Kalau nodulnya siko satu, itu masih boleh. Siko tahu nggak sih? Siko itu satu, ya. Terus kalau satu
Kesel ya, maaf ya. Kalau nodulnya itu 1 ya, susah juga tuh, masih berapa persen. Tapi kalau udah banyak, susah tuh. Gimana mau ngambil miom yang beda, otot yang benar diambil. Makanya susah. Kalau